Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar matematika tentang operasi dan sifat operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sekarang kita tentang sifat operasi bilangan pecahan. Minggu kemarin sudah tentang bilangan bulatnya. Nah, indikator pencapai kompetensi harus kita capai. Anak-anak ibu harus bisa menentukan operasi hitung pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sama dengan sifat operasi yang bilangan bulat. Nah, jadi tujuan pembelajarannya di sini, anak-anak ibu di sini diharapkan untuk mampu menentukan operasi dari bilangan pecahan. Nah, oke. Sekarang kita masuk pembahasan materinya. Operasi dan sifat operasi hitung bilangan pecahan. Nah, pecahan biasa, campuran dan persen. Di sini kita ada pecahan biasa, campuran dan pecahan persen. Nah, mana yang pecahan biasa itu yang kayak gini? Ini pecahan biasa 9/2. Kalau pecahan campuran itu yang ada di tengahnya, antara bilangan penyebut itu ada angka di tengahnya. Itu yang campuran. Ada perbedaannya kan, ini yang biasa saja, ini yang campuran. Nah, pertama kita harus bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran dan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, contohnya, nyatakan pecahan biasa 9/2 dalam pecahan campuran. Nah, 9/2 ini pecahan biasa, kita rubah dia ke pecahan campuran. Nah, di sini lihat, penyebutnya kan 2. Berarti kita bikin dulu 2 di sini. Kemudian 9 bagi 2 berapa? 4. 9 bagi 2 itu 4, baru sisa 1. Berarti ini sisa 4 1/2. Hasil baginya 4, sisanya 1. Nah, hasil baginya itu di tengah ini ya, antara bilang dan penyebut. Sisa itu di atas. Sisa itu yang di pembilang. 4 1/2. Kalau diminta nyatakan pecahan campuran 3 2/3 dalam pecahan biasa. Nah, di sini penyebutnya kan 3, kita bikin 3. 3 kali 3, 9 kali 2, 11. 3 kali 3 tambah 2. Nah, jadi kita kalikan dulu, baru kita tambahkan. Dapat 11/3. Lanjut. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, contoh soalnya, ubahlah pecahan biasa, ini pecahan biasa 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Berarti desimal ini bilangannya berkoma. Nah, 1/4. Untuk mengubah penyebutnya ini bisa menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, di mana 1/4 ini supaya berbentuk pecahan desimal, maka kita kalikan dia dengan 25/25. Penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, di sini agar penyebutnya bisa 100, maka kita kalikan 25. 4 kali 25, 100. Di atas juga kalikan dengan 25 pembilangnya. 1 kali 25, 25. 25/100 berapa? 0,25. Nah, karena di pembilang 25 di penyebut 100, gak ada angkanya di penyebut, maka menjadi 0,25 tadi. Nah, sekarang kita ubahlah desimal 5,25 ini desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 5,25. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Pindahkan koma 1, 2, jadi 525/100. Karena di belakang koma
ada 2 angka, maka kita bagi dengan 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti kita bagi 1000. Jadi 525 per 100. Kalau ingin menyederhanakan juga bisa, kita bagi sama-sama dengan 25. 525 bagi 25 dapat 21, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi 21 per 4. Sekarang kita lanjut. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Dan sebaliknya, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, contohnya, ubahlah pecahan biasa, ini pecahan biasa 6 per 25 ke bentuk persen. 6 per 25, berarti kita kali dia dengan 100%, karena kita mengubah ke bentuk persen. 100 bagi 25 bisa 4. 6 kali 4, 24, dalam bentuk persen, 24%. Kemudian, ubahlah bentuk persen, 75 ini persen, ke bentuk pecahan biasa. Nah, 75%, berarti 75 dibagi 100. Nah, kalau ingin menyederhanakan juga bisa, sama-sama dibagi berapa supaya kecil? Bagi 25. 75 bagi 25, 3 per 100 bagi 25, 4. 3 per 4. Nah, sampai di sini paham? Nah, sekarang kita masuk operasi dari bilangan pecahan. Nah, untuk sifat-sifatnya itu sama dengan bilangan bulat kemarin. Kalau penjumlahan pecahan sama dengan operasi pada bilangan bulat. Kalau pengurangan tidak ada operasinya. Kemudian perkaliannya sama dengan perkalian di bilangan bulat, sedangkan pembagiannya juga tidak ada operasinya. Nah, penjumlahan pecahan. 1 per 2 ditambah 3 per 4. Nah, di sini ini adalah pecahan apa ini? Kalau ada di tengah antara pembilang penyebut ini pecahan campuran. Nah, untuk itu kita harus kalikan dulu dia dengan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1. Dapat 3 per 2. Kemudian ini lagi. 4 kali 3, 12 tambah 3. 15 per 4. Kalikan dulu baru ditambah ke atas. Nah, 2 dan 4. Nah, ini penyebutnya berbeda. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita harus cari dulu KPK-nya. Nah, jadi KPK dari 2 dan 4 ini yang habis dibagi 4. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6. Berarti kita bagi dulu, kemudian baru kita kali ke atas. Dapat 6 per 4. Ditambah 4 dibagi 4, 1 kali 15, dapat 15 per 4. Nah, sudah sama penyebutnya, berarti penyebutnya 4 per 6 tambah 15, 21. 21 per 4. Nah, sampai di sini paham? Lanjut, pengurangan pecahan. 5 per 7 dikurang 1 per 5. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda, 7 dan 5. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK. KPK dari 7 dan 5 tadi berapa? 5 kali 7 berapa? 35. Nah, kemudian 35 bagi 7 dapat 5 kali 5 dapat 25. 25 per 35. Dikurang 35 bagi 5, 7 kali 1 dapat 7. Nah, kemudian 25 kurang 7 berapa? 18 per penyebutnya 35. Kemudian masuk ke perkalian pecahan. Nah, untuk perkalian pecahan ini kita langsung kalikan saja. Tidak usah kita tentukan KPK-nya atau samakan penyebutnya. Nah, di sini positif dikali negatif. Kalau dia salah satu negatif pada perkalian, dia hasilnya negatif. 5 kali 6, 30. 6 kali 7, 42. Dapat negatif 30 per 42. Kalau ingin menyederhanakan atau memperkecil juga bisa. Sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 3. 30 bagi 3, 10. 42 bagi 3, 14. Dapat min 10 per 14. Kemudian, pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan ini, di mana contohnya ada di sini. 3 per 4 dibagi 1 per 8 menjadi 3 per 4 dikali. Nah, 1 per 8 ini kita balik menjadi 8 per 1. Yang mana pembilang per penyebut tadi menjadi penyebut per pembilang. Yang penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut.
Nah, 3 kali 8 berapa? 24. Per 4 kali 1, 4. 2 per 4. 24 per 4 ini berapa? 6. Nah, sampai di situ paham? Nah, sampai di sini materi tentang operasi hitung bilangan pecahan. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya lagi. Apa ibu jelaskan? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.